Kalau perusahaan-perusahaan kan katanya ada bantuan buat karyawan tuh yang berapa tuh kalau nah ini guru dapat nggak ini? Guru dapat. Kadang-kadang nih sampai saat ini saya pribadi memang tidak mendapatkan hal demikian. Saya didotin di papan tulis tersebut. Tanpa lalu artinya sebelum adanya corona guru dilaporkan karena memang mencubit, memarahi gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ngoprok, ngobrolin profesi karya, podcast Gerha Kreatif. Nah, di hadapan kita sekarang sudah ada Pak Tarma nih, yang luar biasa sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Sadori. Luar biasa ini. Panggil Bapak dong, sudah. Panggil aja Kak. Oke, siap. Ya Pak. Pak Tarma ini adalah guru di SMK Ikhlas ya, SMK Ikhlas, MTS Ikhlas juga masih Pak. Bahkan bukan MTS Ikhlas, SMK Ikhlas, Yayasan Ikhlas saja katakan, termasuk menjadi dosen di situ ya Pak ya. Luar biasa pergerakannya dan ini sangat menginspirasi buat kita semua. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sampai saat ini hingga kita bisa duduk bareng berarti dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Kita masih bisa silaturahmi. Iya betul. Udah lama kita tidak jumpa. Keluarga gimana Pak keluarga? Baik ya. Alhamdulillah keluarga juga sehat, anak sehat, istri juga sehat. Mungkin orang tua di rumah di Nangela sedang ya biasalah gangguan fisik karena memang sudah mulai senja. Udah sepuh ya. Mudah-mudahan dicabut penyakitnya oleh Allah. Amin. Mudahkan. Oh ya Pak, kita ini sudah lama tak jumpa, jadi kita juga harus ngobrol-ngobrol banyak di sama Bapak nih. Saya lebih senang sebenarnya kalau misalkan ngobrolan kita lebih kepada tadi satu bentuk profesi, bahkan ini juga menjadi inspirasi bagi saya untuk bisa satu mengaplikasikan kemampuan dan dasar kemampuan saya gitu. Ya. Gini Pak, kita mulai saja yang pertama nih. Yang pertama adalah Bapak kan sebagai guru di SMK Ikhlas atau Yayasan Ikhlas. Nah saat ini sudah kembali lagi, sebelum kita ngomongin corona akhirnya. Situasi seperti ini, libur ini apa sih kegiatan Bapak nih? Kegiatan saya sekarang masih tetap di seputar tenaga pendidik. Cuman meskipun memang pendidikan ini dilaksanakan secara daring atau istilahnya dari luar jaringan ya. Dan ada dua konsep. Yang pertama adalah online dan offline. Offline itu istilah di dalam bahasa Indonesianya adalah luring, artinya dengan menggunakan tatap muka. Kemudian kalau daring dalam jaringan atau istilahnya adalah online. Pada saat ini karena saya tanggung jawab sebagai tenaga pendidik, maka saya lakukan satu bentuk program memang yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga, dalam hal ini adalah SMK Ikhlas, MTS Ikhlas, ataupun Yayasan Ikhlas. Harus sesuai dengan instruksi daripada pemerintah untuk tetap melaksanakan kegiatan secara daring. Daring kita laksanakan konsultasi lewat sebuah aplikasi, pemberian materi baik secara tekstual, gambar, kemudian video, kita aplikasikan melalui sebuah aplikasi yang memang sudah dipasang oleh operator. Sehingga alhamdulillah proses mengajar meskipun dalam jaringan ataupun online tetap berjalan. Cuma ada satu hal yang memang perlu diperhatikan gitu oleh semuanya para tenaga pendidik. Apapun bentuknya yang kita ajarkan secara online, ketika kita berbicara persentase keberhasilan itu tidak mencapai 100% keberhasilan. Bahkan mungkin saya pribadi bisa mengatakan kurang dari 50%. Banyak sekali hambatannya. Banyak sekali hambatannya. Hambatannya secara pribadi ada dari guru, dari media, dari siswa. Contoh, saya pribadi, apalagi nih saya adalah seorang guru bahasa Inggris, artinya adalah ilmu ucap. Ilmu ucap, jangankan kita daring, ketika tatap muka aja harus ekstra keras mengemas anak agar paham dengan materi tersebut. Apalagi dengan kebiasaan anak yang tidak terbiasa Nah, bahasa. refleksitas mulut dan lidah itu tidak. Jangan kan ngomong bahasa Inggris pun kadang masih. Betul.
Ya terkecuali ya artinya sebuah materi yang bisa disampaikan secara teori. Mungkin anak bisa dipahami bagi mereka yang memang sudah bisa membaca dan bisa menelaah. Tapi bagi mereka yang tidak bisa, maaf, jangankan yang tidak bisa membaca, yang bisa membaca aja untuk konsep ilmu bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, ataupun kaitannya dengan ilmu MIPA yang kaitannya dengan rumus-rumus, itu harus ada guide tersendiri untuk bisa anak paham. Contoh, dalam anak bisa mungkin membaca di bahasa Inggris, tapi artinya nilai kebenarannya, nilai kepasihannya itu tidak bisa terukur. Gitu. Ya betul sekali. Nah Pak, kan tadi ada luring ya, jadi atau ketemu langsung tatap muka ya. Apakah itu dijalankan juga di sekolah? Untuk sampai saat ini Yayasan Ikhlas tidak menjalankan itu karena memang harus sesuai dengan apa yang disampaikan baik dari pemerintahan pusat, kemudian ke provinsi, kabupaten, bahkan gubernur sudah memberikan satu surat edaran. Di bulan Maret itu kan mulai ya, bulan Maret sampai sekarang ini belum pernah tatap muka ya. Bahkan ada siswa baru nih. Apakah Bapak udah pada kenal mukanya? Kita ngajarin siapa sih gitu ya? Itu yang jadi bahan polemik. Saya baru dengan siswa baru ini baru tahu nama. Namanya Erik Sebastian. Yang mana nih orang? Sedangkan kurikulum sekarang menuntut untuk menilai sikap. Iya. Nah, bagaimana kondisinya? Bagaimana cara? Memang itu tadi kata saya, corona ini memang sangat luar biasa. COVID-19 ini memusuhi manusia bukan hanya memang di tataran Indonesia, tapi memang seluruh dunia. Hantaman daripada COVID-19 ini juga luar biasa. Seluruh sistem pola kehidupan itu terancam. Mungkin tadi yang pernah kita bahas, yang diuntungkan dengan adanya corona adalah Dua itu, pertanian dan IT. Tapi pertanian, mohon maaf Pak, pertanian juga bukan petaninya loh ya. Iya, ya mungkin dalam sebuah produksinya. Mungkin tetap kalau manusianya bisa terimplikasi daripada corona tersebut. Karena penyerangan daripada corona itu, contoh pada saat ini saya pribadi, saya mengalami satu perubahan suasana. Pertama, saya tidak mengalami mengajar tatap muka dengan anak-anak, sehingga saya pribadi juga tidak mengalami satu bentuk kepuasan ketika kita memberikan materi kepada anak. Yang biasanya saya memberikan materi terhadap anak, kemudian anak saya tanya, "Are you understand?" Ya, mereka kan ya, sometimes yes sir I understand. Tapi sekarang how I can do it? It is a very difficult things for me. Whatever English is oral teaching process. Ya, artinya adalah bahasa Inggris adalah ilmu ucap. Kalau misalkan tanpa diucapkan, tanpa dipraktekkan, tanpa kita guide anak-anak bagaimana how to speak, how to write, ini sangat sekali saya tidak merasakan kepuasan itu. Biasanya ketika memang saya memberikan satu bentuk assessment kepada anak, coba write down on your books, the name is writing. Ketika mereka menulisnya writing benar, itu kan ada kepuasan bagi kita. Dan kita bisa melakukan artinya kita bisa melihat satu tindak yang disampaikan oleh anak. Namun pada saat ini kita tidak bisa. Meskipun memang pada saat ini juga anak bisa menyampaikan. Tulis di rumah ya, tulisan ini, vocabulary-nya ini. Kemudian anak menyampaikan. Tapi kan siapa percaya itu dilakukan oleh anak? Google Translate. Atau mungkin dengan Google Translate, atau mungkin ketika ditulis itu ditulisnya oleh orang tua atau kakaknya, ya kan? Itu yang tidak jadi. Artinya kita nggak tahu perkembangan siswa step by step-nya ya. Betul. Makanya ini sangat luar biasa. Bahkan mungkin banyak anak yang sekarang, kondisi tahun sekarang ini yang disebut dengan lulusan corona. Pada dasarnya saya pribadi juga sangat menolak sekali dengan istilah lulusan corona. Gimana sholat tidak apa ya? Apalagi ini? Corona itu kan penyakit. Seperti negatif, emang lebih ke apa ya? Ejekan jadinya. Betul. Negatif banget. Betul. Jadi anak disebut sebagai selamat ya kalian meskipun lulus sebagai lulusan corona. Waduh, ada kan sebuah broadcast yang timbul di HP gitu ya, dari grup ke grup.
waduh saya kurang terima amat ini ya. Selamat ya bagi kalian yang sudah lulus meskipun kalian lulusan corona gitu. Artinya kan ini bukan by design tapi by condition. Karena memang bukan hanya orang Indonesia atau bukan hanya murid kita yang sekarang dijadikan atau bisa disebut dengan lulusan corona. Cuman pada dasarnya hati saya pribadi sebagai seorang tenaga pendidik sangat tidak mengharapkan ada sebutan seperti itu. Tetap mereka sebutannya adalah sebagai lulusan sekolah reguler. Ya meskipun memang pada saat ini ukuran kemampuan daripada lulusan yang saat ini mungkin kalau saya flashback ke belakang mungkin tahun lalu atau tahun lalunya gitu tuh kita bisa mengukur kemampuan anak dengan nilai sekian. Tapi kalau misalkan saat ini ukuran kita masih abstrak. Nah itu Pak, kan di Ikhlas juga menggunakan kurikulum 2013 kan? Betul. Nah itu yang saya pertanyakan, Bapak dan rekan-rekan menilai sikapnya bagaimana? Ya. Kan ada menilai sikap kalau nggak salah kan ya? Betul. Nah bagaimana caranya tuh untuk... Ya untuk saat ini mungkin penilaian sikap dari bagaimana karena memang kita ada satu yang kita gunakan aplikasi Google Zoom dan itu juga digunakan oleh anak. Guru memberikan satu bentuk instruksi kemudian juga kan sikap itu kan artinya ada keterampilan, pengetahuan dan efektif ya. Dari pengetahuan kita ukurnya melalui satu bentuk mereka mampu melakukan, mengucapkan, kemudian juga mereka mampu mempraktekkan. Kemudian dari sisi efektifnya, dari sikapnya, yaitu adalah mereka berperilaku baik ya terhadap orang di sekelilingnya ataupun bersapa santun. Bahkan sampai viral juga tuh mengenai guru membuat grup WA, kemudian ketika chatan di grup itu mereka ngobrolnya luar biasa itu banyak sekali mohon maaf kata-kata yang tidak pantas diucapkan di dalam grup, apalagi di dalam itu ada gurunya gitu. Nah dengan kondisi macam itu bagaimana tanggapan Bapak? Apa itu masuk ke penilaian juga? Betul. Ini salah satu bentuk Pemampatan komunikasi juga. salah satu bentuk strategi saya agar saya mengetahui sikap anak. Makanya kadang-kadang saya minta untuk dimasukkan di dalam Grup WA, grup kelas gitu. ya artinya paling saya hanya memilah gitu. Artinya karena memang pada saat kita masuk di grup tersebut kita akan mengetahui satu bentuk kebiasaan komunikasi antar mereka baik secara pribadi ataupun kelompok di grup. Ada yang pribadi chattingan dengan bahasa mereka karena sebaya, mungkin samalah kayak kita dulu, atau mungkin pada saat ini kita juga pasti Kakang juga memiliki grup ya dengan satu angkatannya, kita dengan satu angkatannya, begitu juga. Memang bahasa ataupun komunikasi yang keluar ya sesuai dengan pengajaran ilmu bahasa ya. Kalau misalkan dengan orang tua mungkin nadanya lain. Dengan sebaya mungkin nadanya beraneka ragam. Artinya beraneka ragam bahasa baik dari yang santun, sedang sampai ke kasar juga pasti dikeluarkan. Dengan kita masuk ruang itu mereka merasa tidak ada kebebasan. Poinnya adalah ketika memang kita masuk ke ruangan tersebut, artinya di dalam grup tersebut, satu yang memang ada di diri saya pribadi ketika masuk di situ adalah penilaian sikap terhadap anak-anak. Ada anak arogansi terhadap teman, ada anak juga yang memang pembimbing, pemberi ilmu, pemberi pengetahuan terhadap temannya gitu. Ada anak juga yang memang luar biasa silent gitu, paling hanya menyimak. Namun di tataran itu saya mampu mengetahui sikap kepribadian mereka pada saat komunikasi dengan kawan-kawan. Nah, pada dasarnya ketika memang satu bentuk ada jeda biasanya ketika memang mereka mengetahui bahwa memang ada saya di situ gitu tuh. Tujuan saya juga satu ingin mengetahui karakter mereka di grup. Yang kedua adalah ingin memberikan satu bentuk rem terhadap mereka.
Yang biasanya mungkin ketika ada saya vulgar mereka. Ya, ada biasanya stiker-stiker itu yang nggak jelas tuh ya. Saya udah paham sekali. Saya nih di HP saya mungkin grup itu udah hampir 100 grup gitu ya, dengan berbagai macam komunitas. Mulai dari siswa, masyarakat, komunitas, banyak sekali lah artinya gitu. Dengan berbagai karakter masing-masing dari anggotanya. Dengan gambar ya, saya anggap sih bagian daripada lelucon-lelucon hal demikian. Cuman yang jadi Tapi kan buat anak nggak pantas juga untuk lucu begitu kan ya. Jadi dengan adanya kita, mereka tercover lah yang tidak melakukan hal demikian. saya ketika memang masuk ke dalam grup anak, saya juga warning kepada mereka. Grup ini bisa kalian gunakan hanya sebagai media komunikasi, terkecuali artinya saya pribadi tidak ada di sini. Bukan berarti saya melarang. Bukan berarti artinya saya memperbolehkan kalian berlaku sewenang. Gunakan satu bentuk etika yang memang telah diajarkan oleh guru. Apalagi sekarang undang-undang ITE ya, itu bahaya juga buat anak-anak ketika mereka saling adukan. Apalagi orang tua yang tidak berkenan ketika ada bahasa-bahasa yang tidak aneh antara mereka gitu, itu bahaya juga. Cuman artinya saya selalu memberikan satu bentuk pemahaman kepada mereka. Gunakanlah kearifan lokal kalian. Artinya kalian lahir di masyarakat ataupun dengan orang tua yang memang punya satu tata krama tersendiri. Karena apa? Ketika kalian jelek atau dipandang jelek, bukan hanya dari pribadi kalian yang jelek. Karena nanti akan berpengaruh kepada orang tua kalian, keluarga kalian. Bahkan mungkin sekupnya kalau berbicara masalah kewilayahan, kampung kalian dilihat kalau di desa orang lain, desa kalian gitu. Itu yang jadi bahan satu bentuk saya sering memberikan satu masuk kepada anak. Karena pribadi saya termasuk guru yang selalu menganggap bahwa murid itu adalah anak. Karena kenapa saya menganggap itu? Agar memotivasi diri saya ketika saya memberikan ilmu pengetahuan kepada mereka itu harus benar-benar gitu. Karena kalau misalkan maaf gitu, saya yakin sih artinya kawan-kawan Dewan Guru di Kecamatan Jawilan ataupun dimanapun ataupun di Indonesia punya tujuan yang sama. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana mencerdaskan kehidupan anak. Itu dasar prinsip kita. Dasar prinsip, betul. Cuman saya berprinsip sendiri, menekankan kepada diri saya pribadi supaya memang saya bertanggung jawab terhadap apa yang jadi profesi saya pada saat ini. Saya anggap mereka sebagai anak saya pribadi. Karena yakin setiap orang tua tidak mau melihat anaknya jelek. Baik dari sikap, ucapan, ataupun nilai. Pasti mereka menginginkan nilai bagus, karena sama. Dan ketika pada saat ini juga alhamdulillah, komunikasi atau bangunan komunikasi yang saya lakukan dengan siswa, bukan hanya siswa reguler, tapi siswa yang sudah jadi alumni. Saya tetap membangun komunikasi. Bahkan ketika kita tahu kesuksesan mereka, keberhasilan mereka, luar biasa bangganya. Bahkan saya kadang-kadang termasuk nih saya cengeng ya, suka berair mata kalau misalkan melihat sesuatu yang mengharukan gitu, ngelihat anak iya, murid kita, apalagi yang udah saya anggap sebagai anak. Dulu mah belum bisa apa-apa gitu ketika kita ajar, sekarang dia sudah duduk di kursi kehormatan. Wah, luar biasa. Tapi saya juga sempat jadi murid Bapak sih. Karena saya dulu pramuka juga sama ini beliau ya. Saya dulu pramuka juga Pak, SD, SMP, dan kebetulan sering sekali bertemu dengan Bapak. Saya ilmu kepramukaan saya memang juga belum matang lah istilahnya. Cuman terkait masalah kegiatan alhamdulillah di Jawilan termasuk ikut berbarengan lah, mulai dari Pak Ketua Kuaranya Pak Kusmana almarhum, mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Beliau itu orang guru sekaligus juga orang tua yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin saya masih kenal bahwa Pak Kusmana itu bagian dari 5 Pandawa Jawilan, Kopo. Artinya 5 tokoh pendidikan gitu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah saya pernah ikut membesarkan gitu, artinya di pengurusan beliau. Pada saat itu saya jadi sekretaris Kuaran. Bahkan mungkin saya jadi sekretaris Kuaran itu di 3 periode. Pak Kusmana, kemudian Pak Aris, kalau nggak salah lupa nih saya.
Kemudian sampai saat ini Pak Rohyat. Iya. Jadi SD Parakan 2. sekarang di sini di Parodot beliau udah pindah. Beliau tuh keluarnya sangat luar biasa, mengayomi semua anak-anak buahnya. Oh ya Pak, kembali lagi pendidikan Pak. Itu kan sekarang nih lagi rame bahwa anak-anak ini ada suplai dari provider untuk belajar. Itu gimana sih tuh? Apakah memang itu ada sedikitnya bantuan dari pemerintah juga atau memang murni provider yang memberikan dukungan untuk pendidikan? Untuk saat ini sih saya berikut dengan Yayasan Ikhlas juga kebetulan sudah menerima hal demikian, tapi itu murni dari datanya dari provider karena memang orang provider sendiri yang datang langsung ke yayasan. Tapi meskipun demikian di SMK juga masih ada satu bentuk pendataan yang nanti akan disalurkan oleh Kemendikbud. Kemarin yang datang itu dari Eksis. Sebelumnya Telkomsel pernah juga? Belum, kalau Telkomsel belum. Bahkan saya sudah dapat satu bentuk edaran nanti datang dari Smartfren, tapi belum tahu gitu. Cuman yang kemarin kita terima Oh, apakah setiap sekolah berbeda yang datang atau? kurang paham terkait masalah. Saya kalau nggak salah pernah dengar juga tuh mengenai ada kartu simpati yang memberikan atau Telkomsel yang memberikan sokongan untuk pendidikan juga, bahkan ada kuota belajar gitu. Iya. Kemarin kita sudah menerima dari Eksis. Saya sih mengartikan itu adalah satu bentuk mungkin dari bantuan dari provider untuk membantu berjalannya pendidikan secara online gitu tuh, karena mereka memberikan satu bentuk kuota. Memang kuotanya juga bukan reguler sih, artinya dibatasi hanya untuk sebuah aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan pendidikan seperti e-learning, Ruang Guru, kemudian Microsoft. Tapi secara efektivitas bagaimana Pak? Efektif? Ini faktanya, faktanya memang dari kemarin saya juga selalu diberikan messenger dari anak-anak, artinya WA. Pak ini gimana kok nggak bisa? Pak ini gimana kok nggak bisa? Saya tanya kembali. Teknis pengaktifannya mungkin ya? Iya, enggak. Bukan teknis pengaktifan. Teknis pengaktifan memang secara umum anak-anak sudah paham, artinya daftar. Bahkan juga kemarin juga saya bisa daftar secara kolektif dengan pengajuan. Kalau sudah di ACC bisa langsung diterima, artinya pasang langsung bisa dipakai. Cuman faktanya nanti di lapangan di bawah nih anak-anak banyak yang kirim WA ke saya dengan, Pak ini kok nggak bisa saya buka ini, kok ini nggak bisa. Kamu buka apa? Jaringan atau apa? Karena pembatasan kuota, bukan pembatasan kuota, pembatasan penggunaan ya. Karena ini tidak bisa buka YouTube atau apa gitu. Iya. Jadi kalau misalkan YouTube dia nggak bisa karena Iya. Dia hanya untuk program-program pendidikan penjara. Kayak Zoom misalkan bisa gitu ya. Nah ya perlu diperhatikan juga lah teman-teman kalau menggunakan dari provider ya untuk pendidikan, jadi jangan sekali-kali gunakan yang lain-lain. Kejadian juga begitu karena nanti akhirnya ya ada satu bentuk memang protes kepada anak-anak. Sama aja kalau gitu membelikan saya beli kartu. Ini kan artinya bantuan. Bantuan yang disampaikan oleh provider untuk membantu berjalannya satu bentuk proses pendidikan lewat online gitu. Artinya tidak tatap muka. Bukan memfasilitasi mereka untuk bercanda ya. Atau buat hiburan yang lainnya gitu ya. Ini untuk pendidikan. Saya sih pribadi. Tapi secara efektivitas bagaimana Pak? Apakah dengan adanya bantuan itu merasa sekolah sendiri teringankan atau orang tua juga merasa teringankan atau ada yang pernah cerita ke sekolah? Alhamdulillah Pak dengan ada kartu ada provider yang membantu, ada ininya. Gimana tuh Pak? Itu tadi saya secara pribadi dengan provider sangat exciting sekali, artinya sangat luar biasa sekali, artinya perhatiannya terhadap dunia pendidikan sehingga memberikan satu bantuan kuota. Meskipun artinya pada saat pelaksanaannya anak menggunakan kartu tersebut ada beberapa hal yang memang terganggu gitu. Laporan sih dari anak-anak ada di screenshot juga bahwa ya kadang-kadang gitu hanya mungkin kalau misalkan pakai reguler kecepatannya atau speednya mungkin luar biasa gitu ketika memang ini ada satu keterlambatan. Sedangkan untuk Zoom kita butuh kecepatan yang bagus ya. Betul.
Tapi meskipun demikian tetap kita harus bersyukur bahwa itu juga ada bantuan dan itu bukan dari mohon maaf non pemerintah gitu. iya. Pemerintah. Berarti tingkat kepedulian orang tuh alhamdulillah ada gitu. Dengan adanya situasi seperti ini kita bisa tahu bahwa menjadi banyak sekali ladang amal gitu ya untuk para pemirsa untuk orang-orang yang memang punya lebih untuk membuat itu gitu ya. Untuk berlaku seperti itu. Nah, Pak, kita melihat bahwa sekarang ini kan situasi corona ini dengan waktu yang panjang ya, dan saya melihat juga di jalan-jalan ya anak-anak kan dengan tidak sekolah dan mereka banyak sekali rambutnya diwarna-warni. Nah itu kan fenomena yang terjadi tuh ya dengan perilaku motor-motoran dan lain-lain itu. Kalau saran Bapak buat anak-anak nih yang penonton kita nih, kira-kira apa sih yang harus dilakukan buat anak-anak, jangan biar sekalian mengajar aja di sini. Kasih tahu bagaimana tuh menurut Bapak tuh? Saya pribadi selaku tenaga pendidik mewakili tenaga pendidik yang lain gitu tuh, artinya bukan hanya di wilayah kita di Kecamatan Jawilan, seluruh Indonesia. Saya yakin semua dewan guru ataupun tenaga pendidik mengharapkan anak-anak itu baik semuanya. Artinya dalam kondisi saat ini harus pandai-pandai sekali menggunakan waktu dan situasi. Gunakan waktu dan situasi ini untuk apa? Bukan hanya untuk bermain, tapi gunakan untuk menambah ilmu pengetahuan. Pembelajaran yang dilakukan secara daring bukan keinginan seorang guru, tapi ini keinginan dari sebuah sistem dan kondisi yang ada. Artinya sistem yang dibentuk oleh kondisi yang ada. Maka dari itu saya mengharapkan dan menghimbau kepada anak-anak ini, media pembelajaran itu ingat seperti apa yang sudah saya sampaikan, sumber ilmu pengetahuan itu bukan hanya satu dari guru, tapi ada 5 sumber ilmu pengetahuan yang bisa kalian jadikan sebagai dasar pengetahuan kalian atau untuk membuka pengetahuan kalian. Yang pertama adalah orang tua. Seperti halnya yang kita pahami bahwa orang tua itu adalah madrasatul ulum. Betul. Pertama. Makanya ada istilah bahasa ibu ya, ibaratnya mengajarkan pertama ibu. Gunakan orang tua kalian juga sebagai sumber ilmu pengetahuan kalian. Ajak ngobrol mereka dengan pengetahuan yang belum kalian ketahui tentang kehidupan ini. Yang kedua adalah guru. Artinya pada saat ini mungkin kita terbatas. Komunikasi dengan guru hanya bisa dilakukan secara daring. Artinya tidak bisa secara tatap muka. Gunakan handphone kalian atau media komunikasian, media sosial kalian untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan cara apa? Komunikasi dengan guru-guru kalian, komunikasi dengan orang-orang pintar. Nah, itu sumber ilmu pengetahuan yang kedua. Sumber ilmu pengetahuan yang ketiga adalah buku. Gunakan buku yang sudah diterbitkan atau yang sudah didapatkan dari sekolah masing-masing untuk sebagai bahan referensi kalian untuk menggali ilmu pengetahuan kalian. Karena buku nanti akan jadi dasar kalian, dasar guru, dasar siswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang mata pelajaran. Sudah alhamdulillah di MTS Ikhlas, di SMK Ikhlas juga kita sudah memberikan buku pegangan kepada anak baik berupa buku paket ataupun lembar kerja siswa. Kita bekali mereka sebagai bentuk pembelajaran. Artinya itu juga jadi tidak bernilai sih kalau misalkan memang dia anak tidak digunakan. Maka dari itu saya sarankan kepada semua siswa, gunakan buku yang ada itu sebagai sumber pembelajaran kalian dan sumber pengetahuan kalian. Kalian pahami di rumah, lebih eksis belajar di rumah. Bukan justru sebaliknya kalian bukan belajar tapi banyak bermain di rumah dengan menghabiskan waktu yang sia-sia tanpa mendapatkan keilmuan. Yang keempatnya adalah sumber ilmu pengetahuan itu adalah teman. Teman juga bisa kalian jadikan sumber pengetahuan kalian. Ya, whatever about material. Artinya apapun bentuk materi yang didapatkan, jadikan sebagai bentuk pengetahuan kalian. Yang kelima adalah lingkungan. Nah, hati-hati di lingkungan ini bisa memberikan satu bentuk pengajaran secara positif. Bisa juga negatif, tergantung lingkungan. Lingkungan itu artinya, contoh, ini maaf gitu ya, mudah-mudahan di daerah kita tidak ada lingkungan yang memang memberikan satu bentuk pengajaran yang sangat
berefek negatif gitu. Kalau saya contohkan gitu, artinya lingkungannya di mana tempat anak-anak nongkrong dengan minum-minuman, obat-obatan, karena memang ketika hal itu terjadi dan dihadapkan, kalau lemahnya satu bentuk perhatian dari orang tua, itu akan jadi sebuah satu tantangan tersendiri untuk mencoba dan melakukan. Maka dari itu hati-hati dengan hal demikian. Tapi bisa jadi juga lingkungan bisa kita gunakan. Contoh kalau misalkan kalian tinggal di lingkungan pesantren, satu bentuk pengetahuan akan tetap berjalan, ibadah akan tetap berjalan, gitu. Tapi Pak, dalam kondisi seperti ini sebetulnya menjadi bahan refleksi buat para orang tua. Apalagi beberapa tahun kemarin banyak yang viral mengenai bagaimana orang guru dilaporkan segala macam gitu kan. Nah sekarang dia merasakan gimana ngajar anaknya di sekolah di rumah. Itu menjadi teguran juga buat mereka gitu. Betul. Ini ada positifnya yang bisa kita ambil gitu ya. Ada sebuah perimbangan tanpa lalu, artinya sebelum adanya corona, guru dilaporkan karena memang mencubit, memarahi gitu. Karena memang itu tadi sifatnya guru itu adalah manusia biasa yang tidak pernah lepas daripada salah dan hilaf gitu tuh. Kalau misalkan anak selalu mengundang emosi gitu tuh, pasti hilaf juga gitu hal demikian. Tapi mudah-mudahan memang pengalaman-pengalaman yang sudah digambarkan oleh yang tayang di TV-TV itu tidak terjadi di antara kita. Tapi nah sekarang dengan kondisi sekarang adalah corona, orang tua akhirnya jadi tahu, oh iya sulit ya, sangat luar biasa. Nah tapi ini saya ingin berbicara lain nih, kaitannya dengan corona. Orang tua nih banyak yang komplain, orang tua nih banyak yang marah dengan kondisi seperti ini. Bahkan parahnya nyalahin guru. Nah itu perlu dijelaskan juga Pak, benar. Perlu dijelaskan betul itu. Guru juga sama kalau berbicara masalah marah sekali dengan Guru disalahkan ketika ketemu sama anaknya dimarahin, marah orang tua. Sekarang nggak ngajar, nggak belajar, nyalahin guru lagi. Salah terus guru. Jadi berbicara masalah masyarakat, ada yang komplain terhadap guru. Gurunya bagaimana ini? Gitu tuh. Artinya karena secara pribadi kan sudah mengkategorikan guru, artinya menyangkal pihak sekolah. Jadi ini sebenarnya bukan satu bentuk kesalahan daripada guru. Ini kesalahannya adalah tidak ada yang salah sebenarnya. Keadaan kita ini dibentuk karena bukan by design tapi by kondisi. Bahkan semua masyarakat merasakan, bukan hanya sektor pendidikan, pekerjaan, hampir semuanya mempengaruhi. Arti terpengaruh karena adanya corona ini. Contoh, kami pun di tenaga pendidik sangat luar biasa dirugikannya gitu tuh. Dirugikan yang pertama, kepuasan kita sebagai tenaga pendidik mengajar tidak mendapatkan kepuasan secara maksimal. Mengalami satu bentuk kesulitan berkomunikasi dengan anak secara langsung. Kemudian ada beberapa hal juga yang memang terjadi pada saat ini juga. Kaitan kemarin kan sempat ramai ya, ada pemotongan di kementerian gitu. Karena memang ada satu bentuk ini. Padahal penyelenggaraan madrasah tetap berjalan dan tetap beroperasi. Adanya corona ini kan ada satu bentuk sistem model contoh transportasi dikurangi, yang pada akhirnya pendapatan guru juga berkurang gitu tuh. Tapi memang tidak. Kemarin tuh yang kalau perusahaan-perusahaan kan katanya ada bantuan buat karyawan tuh yang berapa tuh kalau. Nah ini guru dapat nggak ini? Guru dapat. Kadang-kadang nih sampai saat ini saya pribadi memang tidak mendapatkan hal demikian. Saya bahkan karyawan kan punya jam sostek, katanya terus ada bantuan tuh. Ini jadi satu bentuk apa ya, iri bahasanya mungkin dalam hal ini ke guru. Padahal kalau berbicara maaf di pemerintah. Iya betul, silakan Pak sampaikan aja. Benar. Yang harus memang benar-benar diperhatikan adalah tenaga pendidik honorer, Pak. Mereka lah, dan mereka lah yang membuat memang sekarang pejabat-pejabat duduk. Betul. Artinya kalau hargai, bahkan sentuhan dari program pemerintah yang kaitan dengan ketenaga kerjaan sampai saat ini juga di guru hanya beberapa orang saja. Belum sampai merata. Berarti saya melihatnya masih belum ada satu bentuk skala prioritas atau diprioritaskan. Tapi memang hanya Bapak yang tidak dapat atau semua guru di Indonesia tidak dapat yang seperti. Sebagian ada. Di yayasan saya juga ada. Sebagian sudah ada yang dapat, sebagian tidak
ada yang belum dapat. Tapi sama seperti kategorinya sama seperti karyawan di perusahaan yang dapat itu. Tapi tidak semua. Dibayarnya 2 bulan. Iya. Tapi yang honorer itu masih banyak juga yang belum dapat. Betul. Saya ini ketika berbicara honorer ya, karena memang saya pribadi masih honorer ya. Honorer ini memang benar-benar harus benar diperhatikan kaitan dengan kesejahteraan honorer. Secara pribadi mereka sudah mendedikasikan diri untuk ikut campur dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini juga artinya pemerintah untuk bisa satu bentuk aplikasi gitu tuh, memberikan satu tunjangan. Ya alhamdulillah sih, kalau dahulu memang tidak terlalu begitu gencar ya. Alhamdulillah pada saat ini guru-guru juga ada satu bentuk pengakuan. Sudah mulai. Iya, ada satu bentuk pengakuan program-program pemerintah daerah di dalam guru honorer ada istilahnya tunjangan untuk guru. Bahkan guru ngaji juga ada gitu tuh. Jadi ini juga merupakan salah satu bentuk kemajuan sih. Cuman kemarin memang ada satu bentuk ini datangnya dari Kementerian Tenaga Kerja gitu tuh, memberikan satu bentuk bantuan. Saya sama hal mungkin karena dampak COVID juga ya. Cuman secara program saya pribadi juga kurang begitu hafal. Namun apapun bentuknya saya berharap pemerintah ini harus proaktif melihat terutama untuk Dewan Guru gitu tuh. Dewan Guru ini kalau berbicara masalah pendapatan jelas jauh berbeda dengan apa yang diterima oleh karyawan. Ya Pak, selisih pengeluaran guru untuk katakan ya kalau dulu transportasi kita berangkat ke sekolah ya oke deh kita hitung deh kayak misalkan ongkos motornya, bensin, terus kemudian jajannya di sekolah. Nah sekarang kan nggak keluar nih. Nah tapi sekarang kuota ini beli kan. Gedean waktu ngajar tatap muka atau gedean sekarang di daring pengeluarannya. Mohon maaf pengeluaran untuk biaya kita kan kalau kemarin menuju ke sekolah, sekarang kan data nih. Data itu bisa mengeluarkan berapa duit gitu satu bulannya. Iya. Saya pribadi nih ya, artinya nggak tahu kawan-kawan yang lain gitu ya, sebagai tenaga pendidik yang lain. Ya, secara pribadi, saya dalam 1 bulan ini menggunakan kuota di kuota unlimited. Jadi 28 hari saya gunakan itu untuk ini. Jadi sebulannya 100.000. Bulan 100.000. Kalau biasa mengajar ketemu tatap muka dulu, hanya apa yang bisa keluarkan? Ya, kalau misalkan berbicara kuota memang tidak ada perubahan sih. Artinya kuota tidak ada perubahan waktu zaman sebelum COVID juga artinya segitu gitu harganya. Sekarang lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pendidikan, mengajar. Ini artinya kondisi corona dengan corona ini ketika memang saya melakukan satu bentuk tindakan kerja di kantor atau berangkat ke sekolah, bensin itu udah 20 hari untuk PP ya. Maaf, 20.000 untuk PP maksud saya. Itu 20.000 gitu paling. Kalau kuota mah saya tidak masukkan di anggaran itu. Nah sekarang dengan kondisi corona juga tetap sih artinya ada hanya begitu gitu tuh. Kalau misalkan pengeluaran dari pribadi mah bahkan mungkin secara itu tidak terasa kan, tidak terasa tapi memang kita memerlukan itu. Kebayang kalau Bapak nggak punya kuota, gimana Bapak ngajar? Itu kan masuk pengeluaran Pak. Dengan pendapatan Bapak atau semua guru di Indonesia ini kan tidak balance gitu pengeluaran antara pengeluaran dan pengeluaran yang dibutuhkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan anak mengajar itu. Betul. Nah itu kerasa banget mungkin intinya. Kerasa banget. Walaupun memang kita nggak pernah ngitung secara detail berapa pengeluarannya. Sekarang kerasa pengeluaran, apalagi di zaman corona yang serba sulit menurut saya. Karena akses untuk mendapatkan itu juga sekarang terbatas kan. Terkecuali memang kita maksa-maksain gitu tuh. Maksa-maksain dengan mengeluarkan mental. Artinya saya tidak takut dengan tertularnya itu gitu. Maksain kita datang ke tempat tersebut. Sehingga kan ya meskipun sekarang bentuk layanan-layanan dari pemerintah ada bukan. Tapi Bapak masih tetap ke sekolah setiap hari?
kan libur sekolahan kan. Tapi kalau guru-guru gimana? Libur juga atau gimana? Saya pribadi selaku operator pada saat ini saya masih tetap berangkat setiap hari karena memang PNS katanya masuk terus kan. iya. Sama ini guru-guru juga dengan menggunakan protokol kesehatan kita gunakan itu untuk guru-guru datang karena kita memberikan satu bentuk fasilitas kepada guru-guru terkait masalah pembelajaran daring. Artinya kita fasilitasi di laboratorium. Jadi guru-guru memberikan, ya mereka datang ke sekolah, kemudian memberikan materinya di lab. Oh gitu. Jadi tidak menggunakan kuota pribadi ya? Mungkin ketika mereka yang punya kegiatan di rumah ataupun hanya bisa di rumah, gitu mereka menggunakan kuota. Tapi kalau mereka datang ke sekolah, kuotanya kita ganti. Jadi akhirnya tergantung gurunya ya. Kalau tidak mau mengeluarkan kuota sendiri untuk Zoom dan lain-lain ya datang ke sekolah. Kalau tidak mau datang ke sekolah ya itu gitu. Di samping itu juga, kenapa kita menggunakan satu sistem demikian? Supaya ada satu bentuk komunikasi laporan antar guru juga. Karena kan guru ada yang disebut dengan wakil kepala bidang anu kan. Kemudian dengan wali asuh. Karena wali asuh ini harus intensitas perhatian atau komunikasi dengan anaknya harus. Dan nanti wali asuh akan memberikan satu bentuk laporan kepada kepala madrasah, kemudian wakil kepala kaitan masalah keaktifan atau efektifnya satu bentuk pembelajaran daring tersebut. Oke Pak Tharma, nih kita kayaknya terakhir nih. Tadi sudah banyak sekali kita mengupas tentang situasi pendidikan saat ini gitu ya. Luar biasa sekali. Ternyata guru-guru ini pejuang paling depan nomor 2 setelah kesehatan. Kesehatan baru pertama dan pendidikan kedua. Gitu. Yang satu mempertahankan agar terus masih hidup secara fisik. Yang kedua adalah bagaimana caranya masih hidup secara pikiran ya. Saya kalau berbicara tentang guru dan perjuangan kawan-kawan guru, kadang-kadang suka miris ya, artinya terharu. Bahkan kadang-kadang saya suka meneteskan air mata ya, artinya dengan dibalik ketangguhan mereka, tetap di dalam hatinya dan jiwanya atau di belakangnya ada satu bentuk kepedihan yang luar biasa. Kalau sholat tuh mungkin yang pertama adalah imamnya presiden, yang kedua kesehatan, yang ketiga sapnya adalah guru-guru itu, karena ngedorong terus untuk terus. Makanya saya pribadi nih, siapapun orang gitu tuh yang tidak hormat terhadap gurunya sangat salah sekali. Nah iya Pak, nih sekalian closing. Tentu saja saya pikir Bapak banyak sekali hal yang bisa menginspirasi, terutama pelajar-pelajar di Indonesia. Di kita pertama nih, di Jawilan ini dan buat seluruh pelajar di Indonesia. Apa sih yang Bapak bisa ceritakan mengenai pengalaman pribadi bisa sampai seperti ini? Saya kayaknya lebih layak ngomongnya adalah tentang jati diri saya pribadi nih. Saya kasih judul dengan tidak mampu itu bukan berarti tidak akan sukses. Atau kata lainnya, miskin itu bukan berarti tidak akan sukses. Sukses itu masih abstrak memang dalam hal ini. Contoh, saya pribadi sampai saat ini berbicara pendidikan saya, itu luar biasa perjuangannya. Saya ini lahir dari keluarga yang tidak mampu. Ayah saya, beliau adalah dulu sebagai seorang tukang bas. Artinya bangunan yang kerjanya memang tergantung kalau misalkan ada orang yang memerintah gitu atau meminta untuk bekerja atau membangun rumahnya. Dengan pendapatan dahulu pada saat itu tahun 91 saya mulai masuk di Madrasah Ibtidaiyah. Tepatnya di Labuan di MI Nanggung 2. Perjalanan saya di madrasah pada saat itu, saya baru bisa membaca, menulis itu di kelas 4. Karena dari kecil nggak ada PAUD ya? Kalau di angkatan saya, di zaman saya tidak ada TK, tidak ada PAUD. Mungkin kalau di kota ya. Dan memang belajarnya full di sekolah. Full di sekolah. Bapak? Saya pernah, zaman dulu kan
tahun itu masih tahun belum berkembang ya. Arti tidak seperti saat ini. Sekolah aja banyak yang tanpa beralas kaki. Sepatu itu udah hebat. Bahkan sendal, yang pakai sendal aja udah hebat. Kebanyakan tidak beralas kaki pada saat itu. Dan saya pribadi juga mengalami hal demikian. Karena memang kondisi pada saat itu juga sangat demikian. Kelas 1, 2, dan 3 saya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Zamannya dahulu, naik kelas itu bukan kompetensi yang diutamakan. Saya dulu masih ingat, siapa yang pengen naik kelas, acungkan tangan. Luar biasa sekali. Atau cek tangan semua lah. Enggak juga. Oh, enggak juga? Ada juga bahkan orang tua yang tidak mau anaknya naik gitu tuh pada saat itu. Karena mungkin melihat kemampuan anak. Tapi pada saat itu saya masih tetap harus, meskipun nggak bisa tetap naik. Yang pada akhirnya alhamdulillah saya di kelas 4 baru bisa baca dan menulis. Itu pun wasilahnya ini oleh guru saya. Mudah-mudahan almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Abah Haji Marsuni. Biasa kan kalau dulu tuh belajar papan tulisnya warna hitam pakai kapur. Abah Haji itu nulis hanya ini Budi, ini Ibu Budi. Biasa masih latihan membaca karena pada saat itu kami ada beberapa teman saya juga yang belum bisa baca. Saya baca 2 orang di depan suruh membaca. Saya baca karena mungkin jengkel ya. Dieja tidak nyambung-nyambung, dieja tidak nyambung sekali, 2 kali sampai 3 kali tidak nyambung-nyambung di mulut saya. Yang pada akhirnya saya dijotin di papan tulis tersebut. Tapi orang tua nggak nyampe ke sekolah kan? Nggak. Oh zamannya takut kalau dulu laporan ke orang tua. Malah saya nangis di situ. Nangisnya karena memang menyesali diri pada saat itu kok belum bisa-bisa, nggak bisa-bisa. Nah dari semenjak kejadian tersebut, mungkin wasilahnya ketika saya dijodotin itu, hijab yang selama ini memang menghalangi otak saya itu terbuka. Ada satu bentuk semangat yang luar biasa pada diri saya. Akhirnya saya rajin baca buku, arti latihan, mintanya sama orang tua, tanya sama teman, tanya sama kakak. Saya kebetulan pada saat itu udah gembala kerbau. Gembala kerbau, saya bawa tas. Karena memang pada saat itu udah terbuka tuh keinginan belajar saya. Selesai dari sekolah, saya bawa, arti pulang ke rumah, kemudian bawa tas lagi ke tempat pengembalaan. Dan di tempat pengembalaan saya selalu belajar lagi. Alhamdulillah pada saat itu masih konsepnya menggunakan kurikulum GB4 ya. Artinya masih menggunakan bukan semester tapi caturulan 1, 2 sampai 3. Caturulan 1 saya juara 4, caturulan 2 juara 4 juga. Caturulan ketiga saya naik jadi juara 3. Naik saya ke kelas 5, kemudian langsung saya mendapatkan peringkat juara 2. Caturulan keduanya saya mendapatkan juara 1 sampai naik ke kelas 6 sampai mendapatkan ijazah. Nilai ijazah saya tertinggi juga saya juara 1. Nah, di sini nih di kelas 6 ini satu bentuk inspirasi bagi saya. Pada saat itu saya pernah lagi latihan pramuka diajar oleh Teh Tuti, anaknya almarhum Bapak Pendi yang kemarin meninggal di sana. Bapak Supendi ya, orang Amcang itu. Beliau dengan kawannya tuh ngajarin, ngebimbing kita di dalam pramuka, kemudian di depan saya berinteraksi menggunakan bahasa Inggris. Oh saya luar biasa tuh, exciting, artinya inspirasi banget gitu, saya pengen. Pada akhirnya saya masuk ke Sanawiyah dan sebelumnya saya tanya ke guru, artinya di situ ada bahasa Inggrisnya enggak? Karena memang saya sudah terpincut untuk bahasa Inggris. Saya masuk ke sana, alhamdulillah diajar ada pembelajaran bahasa Inggris. Saya dalami materi, saya dalami terus pembelajaran bahasa Inggris tersebut dengan mata pelajaran yang lain. Alhamdulillah di MTS saya duduk di kelas 1D pada saat itu. Rombongan belajarnya sampai kelas G pada saat itu. Saya duduk di kelas 1D. Kemudian caturulan pertama saya dapat juara 2. Saya coba lagi belajar. Caturulan keduanya saya dapat juara 1. Sampai selesai MTS saya dapat juara 1. Nah ini
ketika saya sudah lulus dengan nilai yang memuaskan, artinya tinggi di antara teman-teman saya, tapi ada satu bentuk kesedihan di hati saya. Kenapa itu? Ketika saya mencoba merencanakan untuk melanjutkan pendidikan, orang tua saya angkat tangan. Artinya angkat tangan karena memang orang tua pada saat itu kan, saya itu masih secara ekonomi tidak sangat lemah sekali. Bahkan jangankan untuk biaya pendidikan, untuk biaya beli beras saja susah pada saat itu. Dengan kondisi anak, saya ini anak pertama dari 11 saudara. Maaf, saya anak kedua dari 11 bersaudara. Ada teteh saya anak kedua. Di bawah saya masih ada 9 orang. Pada saat saya masuk di MTS itu, ibu sudah memiliki anak 7. Dengan kondisi yang masih pada kecil kan, belum ini, hanya ditopang ekonomi hanya oleh bapak. Bapak dan ibu angkat tangan, artinya jangankan untuk, bahkan saya mintanya lebih. Bahkan pada saat itu ketika saya lulus dari MTS, pengen ke Al-Mizan, karena pada saat itu Al-Mizan sangat luar biasa ya. Pondok pesantren modern, saya pengen di situ gitu tuh, ingin ngejar cita-cita saya. Angkat tangan pada saat itu. Nah, cuman ketidakakan masuk saya atau melanjutin saya di jenjang yang lebih tinggi, ada yang menginfokan mungkin terhadap kepala sekolah Madrasah Aliyah pada saat itu, sehingga kepala datang ke rumah untuk meminta gitu saya untuk masuk di MA, dan lalu saya masuk sekolah di sana. Oh ya, saya juga ingin di MTS Ikhlas juga, karena memang saya mendapatkan juara 1 terus. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa tanpa bayaran. Itu meringankan beban orang tua saya, makanya orang tua saya sangat dukung pada saat itu. Saya minta izin karena didatangi oleh kepala sekolah, harusnya diizinkan, dan saya hanya dikasih hadiah pada saat itu raket badminton. Sekolah lagi, ini hadiahnya karena kamu udah dapat peringkat gitu ya, juara 1. Wah, alhamdulillah. Saya mungkin salah satu bentuk rayuan juga sih, supaya artinya saya tidak masuk ke sekolahnya Al-Mizan, karena memang orang tua bukan tidak ingin saya sekolah di sana, karena secara ekonomi tidak mampu gitu tuh. Akhirnya saya coba jalani di Madrasah Aliyah, dan di situ juga di awal masuk di Madrasah Aliyah saya ingin ngembangin bahasa Inggris saya. Saya coba daftar kursus di Balaraja. Saya ambil level di second beginner. Pada saat itu guru saya adalah yang terhormat Pak Heri. Ini is the best, my inspiration. He is very good teacher. Guru saya juga. Saya bangga terhadap beliau itu, baik Bu Ani, Pak Heri. Beliau itu ramah tamahannya sangat luar biasa. Dan cara pengajarannya enak banget. Iya. Jadi, saya kalau dekat beliau itu nyaman, diajar beliau itu nyaman. Saya pertama diajar Pak Heri juga A, B, C, D, E, F, G. Ya, luar biasa. Iya, saya juga masih ingat. Bahkan oralitas saya, speaking saya tuh kalau misalkan dulu ya mau ketemu dengan Pak Heri, lu pasti tuh di rumah tuh persiapan, buka kamus, bikin kata-kata, ketemu Pak Heri harus saya ucapkan, ketemu Pak Heri saya harus saya ucapkan. Karena apa? Dulu kan dimotivasinya begitu. Pokoknya setiap kamu ketemu, ya, setiap kamu ketemu dengan saya, sapa saya dengan kalimat apapun bentuknya, gitu. Bahkan mungkin dulu teman saya pada heran ya, karena saking saya pengennya bahasanya, saya ke Balaraja kursus, kemudian setiap pelajaran Pak Heri masuk, good morning everybody. Ya, saya ditanya, how are you, Tarma? I'm very fine, sir. Saya tambahkan lagi pertanyaan-pertanyaan itu. Kawan-kawan saya suka bengong aja. Dari mana kamu belajarnya? Karena memang saya belajar di sana. Artinya, nah di sini nih saya bisa membedakan kelebihan lembaga kursus dengan lembaga sekolah ya. Kursus itu perasaan kena banget materinya. Bahkan saya pribadi ngerasa rugi banget kalau tidak kursus gitu, dengan kursus. Sehingga alhamdulillah tuh, kursus dalam 2 bulan itu memberikan satu bentuk pengetahuan saya, terutama untuk speakingnya. Itu luar biasa. Ada satu bentuk kemampuan yang luar biasa. Pada akhirnya saya bisa berdialog langsung dengan Pak Heri tanpa harus menyiapkan gitu tuh. Nah, saya lanjut di Madrasah Aliyah, alhamdulillah
karena peringkat juga, akhirnya saya tidak bayar dan dibebaskan biaya sampai 3 tahun. Dan kuliah itu gimana? Nah, lulus dari madrasah aliyah. Nggak boleh lagi sama orang tua? Nah, lulus dari madrasah aliyah, saya berniat untuk kuliah. Namun niat itu tidak saya utarakan terhadap orang tua. Kenapa? Karena saya pada saat itu sudah sedikit agak dewasa, artinya udah tahu mana yang akan memberikan pemikiran keras terhadap orang tua dan mana. Akhirnya saya lebih pada diam dan saya jalankan sendiri. Kenapa orang tua bisa tahu? Prosesnya begini. Dulu perkuliahan itu dilaksanakan di Yayasan Ikhlas sebenarnya. Dapat 4 bulan itu dialih ke induk ke STKIP Rangkas Bitung, Jelbang. STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Hanya saya kuliah ke sana. Jalan 1 semester, 2 semester, pada saat itu saya juga langsung ditarik ngabdi oleh kepala sekolah jadi tata usaha. Gaji saya pada saat itu tahun 2003 itu 75.000. SPP saya di Setiabudi itu 750.000. Kebayang nggak? 75.000 saya untuk 1 semester itu masih nggak cukup untuk membayarnya. Tapi hati saya itu kuat banget pada saat itu. Nah, hati saya sangat kuat banget. Akhirnya tetap saya jalankan kuliah. Cuman pada saat semester 3, biasanya kalau misalkan saya tidak punya ongkos, saya suka pinjam ke teman, suka pinjam. Artinya ongkos pada saat itu cuma 5.000, PP 5.000 ke Rangkas Bitung. Cuman pada saat itu memang kuliah saya 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu pada saat itu. Di Sabtu kawan-kawan di asrama artinya tidak banyak yang memiliki uang. Pada akhirnya saya pulang ke rumah. Saya minta uang sama orang tua sebesar 5.000. Mau kemana? Kata orang tua, kata ibu ya. Mau ke Rangkas. Ngapain? Nah ini nih. Saya tidak bilang itu bukan berarti berbohong ya. Nah ini nih saya ditanya nih langsung. Saya tidak mau nih kalau misalkan saya mau main itu artinya bohong. Lagi pula tuh kan jadi negatif, main aja kamu. Akhirnya saya berterus terang. Berterus terang mau kuliah Mi gitu tuh. Kuliah, ibu saya kaget. Kok kuliah? Iya. Kenapa nggak bilang? Nah di situ ibu saya ternyata menangis. Menangisnya mungkin karena satu beliau terharu. Karena mungkin beliau juga ngerasa, oh anak aing ente kuliah karena memang nilai kolot teboga gitu tuh. Dan tidak mau ngasih tahu. Dari situ saya juga terbawa kalau udah menceritakan itu karena momen itu masih terbayang oleh saya gitu tuh. Beliau menangis artinya, najan teboga ge bebeja ceng. Insya Allah dikojayan gitu tuh. Setidaknya ada doa dari Iya. Nah mulai itu dari situ tuh saya minta doa tulus dan ikhlas gitu terhadap orang tua. Saya jalani kuliah. Sampai semester 6 saya punya hutang. Sampai semester 7 saya punya hutang ke STKIP. Karena memang saya nggak jarang bayar. Saya paling bayar itu kalau mau UTS atau UAS. Sebesar 100.000, 200.000 saya masih bisa. Tapi kalau untuk memenuhi kaitan dengan uang SPP itu memang benar-benar nggak bisa. Semester 7 saya dipanggil oleh Kajur ya, kepala jurusan. Pada saat itu hari Sabtu. Dipanggil, ada apa Pak? Saya langsung masuk ke ruangan. Kamu mendapatkan beasiswa prestasi karena memang termasuk mahasiswa aktif di sekolah. Dan ini artinya kamu digratiskan 1 tahun, bebas SPP 2 semester. Oh saya senang dong, alhamdulillah gitu ya, saya dapat beasiswa prestasi. Nah kemudian minggunya saya kuliah lagi kan, saya dipanggil lagi. Kamu dapat dapat beasiswa kompensasi dari pemerintah. Tapi ini persyaratannya harus dalam kondisi tidak menerima beasiswa dari yang lain, gitu tuh. Saya tanya lah itunya, artinya nominal dari kompensasi berapa? Gitu tuh. Nominalnya ini gede. 6 juta. Oh ya jelas Pak, nggak apa-apa.
beasiswa prestasinya silahkan buat orang lain. Saya ambil itu. Dan di situ akhirnya uang saya, artinya tunggakan saya bebas semua. Ya intinya Allah selalu memberikan jalan. Itu sih yang paling. Makanya saya sekarang akhirnya bisa ngambil satu bentuk kesimpulan bahwa memang miskin atau tidak mampu itu Bukan berarti tidak akan sukses. iya bukan berarti tidak akan sukses. Apa kuncinya? Niat, usaha gitu yang memang harus kita keluarkan. Oke, jadi pesannya juga memang sekarang nih, kondisi sekarang, apalagi sekolah itu gratis katanya kan. Sekolah gratis, jadi tidak ada alasan lagi untuk miskin tuh memang benar-benar tidak bisa sekolah. Miskin juga bisa sekolah. Itu luar biasa. Dan kita gunakan, artinya status sosial kita gunakan sebagai satu bentuk semangat, support yang paling kuat untuk membuktikan bahwa kita juga mampu. Ingat, ketidakmampuan secara ekonomi itu bukan jadi dasar terlambatnya kesuksesan kita. Kesuksesan itu ada dan akan didapat oleh kita bagaimana daripada nilai usaha yang kita lakukan. Seperti peribahasa. Apa? Yang mana nih? Peribahasa kesuksesan. Aduh saya nggak tahu nih. Yang mana nih? Jadi kesuksesan itu bagaimana proses atau proses tidak akan membohongi Hasil tidak akan membohongi. Proses tidak akan membohongi proses. Proses tidak akan membohongi hasil. Betul sekali. Itu yang saya rasa. Oke, itu Pak, luar biasa sekali ini pengalamannya. Kita bisa share ke semua penonton kita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi yang luar biasa dan tidak membuat mereka malas-malas untuk sekolah walaupun dalam kondisi seperti ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Tarma sudah mau datang ke sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tos dulu. Kita cheers. Oke.